اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Bagaimana membantah bagi mereka yang mengatakan kalau pemerintahnya dolim dan kita hanya disuruh bersabar saja. Mau sampai kapan kita tertindas? Ini pertanyaannya Ustaz. Bagaimana membantahnya orang-orang yang mengatakan bahwa sampai kapan ini kita bisa bersabar? Baik, jadi kalau pemerintah dolim terus kita diperintah bersabar saja, sampai kapan kita bersabar? Ya itulah kesabaran. Memang sabar itu nggak ada batasnya. Ya, sabar, kemudian sabar, lalu bersabar, setelah itu sabar lagi, dan ditutup dengan sabar lagi. Ya, semuanya sabar. Karena Nabi SAW memberi ketentuan seperti itu. Kata beliau SAW dalam hadits riwayat Al-Bukhari, isbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Nabi kita jumpai di telaga. Telaga mana ini? Al-Kautsar. Bukan telaga goa sana ya. Ini telaga di akhirat. Jadi sabarnya itu sampai hari kiamat. Nanti kelihatan buah kesabaran itu ketika berjumpa dengan Nabi di telaga. Wah, ini betul-betul umatku ini. Ketika ada pemerintahnya zalim, saya perintah dia sabar. Dia betul-betul bersabar, berjumpa denganku di telaga. Tapi coba kalau kita tidak sabar, bagaimana jadinya ketika kita mendatangi telaga Nabi? Wah, ini orang-orang yang saya sudah katakan kalian sabar, kalian tidak bersabar. Gak tahu apa yang akan terjadi. Dan harus diketahui bahwa ada orang-orang yang diusir dari telaga Nabi. Ketika ditanyakan oleh Nabi kenapa mereka diusir, dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu ya Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Itu tidak sabar terhadap kezaliman pemerintah, itu masuk di dalam mengada-adakan perkara menyelisih perintah Nabi. Itu bisa saja masuk di dalam golongan orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang kedua, ini orang yang yang berucap seperti ini. Saya nggak tahu dia dengan pemerintah itu masalah apa? Masalah pribadi kah? Atau masalah terkait dengan kebanyakan orang? Kalau masalah pribadi begitu cara berpikirnya, menuntut jiwanya itu besar sekali menuntutnya. Tapi kalau masalah dia tidak ada masalah pribadi, nah itu akal sehat. Agama dua di dalamnya. Kita diperintah bersabar. Sebab kalau hak kita tidak dapatkan di dunia, Allah akan berikan di akhirat. Kesabaran dapat pahala. Dan itu hal yang diperintah. Dengan sabar itu membantu orang yang zalim bisa menahan kezalimannya. Itu berbagi manfaat di belakangnya. Makanya kalau mau lihat ciri hati yang benar itu, yang baik, lihat itu Imam Ahmad yang saya beri contoh tadi. 3 generasi pemerintahan coba diperlakukan tidak benar. Tapi bersamaan dengan itu, beliau berkata kalau saya punya doa yang dikabulkan, saya akan peruntukkan doa ini untuk kebaikan pemerintah. Nah, itu hati yang bersih itu. Iya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslim." Ada 3 orang. Ada 3 perkara. Yang kalau 3 perkara ini berada di hati seorang muslim, hati ini tidak akan membawa dengki, tidak ada penyakit sama sekali di hatinya. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Dia mengikhlaskan amalan untuk Allah. Dan yang kedua, ta'atu ulatil amr. Dia taat kepada para pemimpin. Kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atihim. Komitmen di dalam kebersamaan mereka. Di dalam jemaah kaum muslimin. Ini ciri hati yang bersih, hati yang baik, tidak ada dengki padanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua hati-hati yang baik dan bersih dan menjadikan kesabaran sebagai mahligai yang paten di dalam dada-dada kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Baik.